Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Raini dengan NIM 2522080. Saya berasal dari Prodi PTIK 2C. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep basis data untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu Sistem Basis Data oleh dosen pengampu Bapak Rian. Kita di sini akan membahas 4 bab, yaitu bab ke-1 konsep basis data, dan bab kedua basis data relasional, dan bab ketiga siklus hidup perancangan basis data, dan bab keempat permodelan data. Baiklah, kita akan membahas bab 1, yaitu konsep basis data. Konsep basis data adalah kumpulan dari sebuah item data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema yang diorganisasikan dan disimpan di hardware komputer. Yaitu basis data adalah sebuah kumpulan item dari sebuah data-data yang disimpan oleh basis data itu, yaitu terletak di konsep basis data. Selanjutnya, sistem basis data adalah sistem yang terdiri dari kumpulan tabel dan saling berhubungan dan dalam kumpulan program. Dan sistem basis data ini memiliki beberapa komponen, yaitu 1. Perangkat keras hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memori sekunder. Kedua, sistem operasi, yaitu operasi sistem. Yang ketiga, sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan komputer yang mengendalikan seluruh daya dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Sistem operasi ini berfungsi untuk mengendalikan seluruh sumber daya, melakukan operasi pada pembagian data. Keempat, manajemen sistem. DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Manajemen ini adalah penyimpanan datanya. Kelima, pemakaian Azure. Pemakaian dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi dalam program dan ditulis dalam bahasa pemrograman. Seperti algoritma atau seperti kalkulus yang lainnya. Keenam, aplikasi atau perangkat lainnya. Aplikasi ini tergantung kebutuhan pemakaian basis data dan bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian data. Selanjutnya, tujuan basis data. A. Mengatur data, mengorganisasikan data agar diperoleh, memudahkan ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan program. Yaitu mengatur sebuah data yang disimpan di suatu program. B. Tidak ada duplikasi data sehingga konsistensi data mudah dijaga. C. Data terintegrasi. D. Data tidak tergantung pada program aplikasi. E. Data dapat dipakai secara bersama oleh beberapa pemakai. G. Informasi selalu mutakhir update. H. Untuk memenuhi kebutuhan konten informasi dari pengguna dan aplikasi-aplikasi tertentu. Z. Menyediakan struktur informasi yaitu alami dan mudah dipahami. J. Mendukung kebutuhan pemrosesan dan aktivitas kinerja, waktu respon, dan waktu pemrosesan dan ruang penyimpanannya. Selanjutnya kita akan masuk pemanfaatan basis data. Pemanfaatan basis data ini dia tuh sangat bermanfaat, yaitu kecepatan dan kemudahan dalam memasukkan data, yaitu kebersamaan pemakaiannya. Pemakaian basis data tidak terbatas, pengisiannya data dapat dilakukan oleh beberapa orang yang dalam satu lokasi. Yaitu selanjutnya pemusatan kontrol data. Data yang ada menjadi terpusat pada satu tempat yang terkontrol tempat penyimpanannya. Selanjutnya efisien, ruang penyimpanannya tidak ada yang redundasi data sehingga efisien optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan. Selanjutnya keakuratan, ketika penyimpanan data tidak akan ada yang kekeliruan dalam penyimpanan data tersebut, yaitu penyimpanannya sangat akurat. Selanjutnya ketersediaan availability. Pemakaian data, sebuah basis data dapat memiliki data yang tersebar dan banyak lokasi. Dengan pemanfaatan teknologi jaringan komputer, data nasabah yang berada di sebuah cabang bisa dapat diakses dengan cepat. Dan dapat diakses oleh cabang lainnya. Selanjutnya kelengkapan.
Kelengkapan data yang diinput dalam sebuah basis data memiliki ruang yang besar sehingga data dapat dimasukkan dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, keamanan security, adanya password setiap pemakaian basis data, yaitu setiap data itu memiliki passwordnya masing-masing, dan sehingga data kita aman di dalam penyimpanan tersebut. Selanjutnya, kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Selanjutnya, User View, pemakaian dapat melihat langsung bentuk tampilan penginputan data sehingga memudahkan pemakaian dalam pengolahan data. User View ini adalah memudahkan pengguna untuk melihat tampilan data yang disimpan oleh pengguna tersebut. Selanjutnya, basis data ini juga memiliki resiko dalam pemakaiannya, yaitu A. Perlu personal khusus, B. Perlu perangkat lunak, bahkan perangkat keras khusus, C. Perlu backup, plus D. Konflik pada data yang dipakai bersamaan, E. Perlu konsensus antara organisasi dan pemakaian basis data lainnya. Selanjutnya, kita akan memasuki Database Management System, DBMS, yang disingkat dari Database Management System. DBMS adalah Relational Database Management System, RDBMS, yang mengorganisasikan data dalam suatu struktur dan memaksimalkan berbagai cara serta menghubungkan antar kumpulan data yang disimpan dalam database. Perbedaan basis data dan DBMS ini yaitu basis data dan DBMS sangat diperlukan dalam konsep basis data. Namun, secara artian keduanya sangat berbeda. Jika basis data adalah data, record, dari data, sedangkan DBMS adalah aplikasi untuk mengolah data, record tersebut, dan juga untuk menambahkan data, menghapus data, dan mengubah dan menampilkan sebuah database dalam data itu sendiri. Selanjutnya, komponen DBMS. Hardware, perangkat keras yang digunakan tergantung dengan kebutuhan sistem digunakan DBMS tersebut. Software, perangkat lunak yang di sini adalah DBMS berikut. Sistem operasinya termasuk perangkat lunak pendukung jaringan jika database tersebut terletak dalam sebuah jaringan. Nah, seperti ini contoh dari database DBMS. Bisa dilihat. Selanjutnya kita akan memasuki bab 2, yaitu basis data relasional. Pengantar basis data relasional. Relasional merupakan suatu cara untuk mengolah data secara fisik ke dalam memori. Basis data relasional menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri dari baris dan kolom untuk memberi gambaran sebuah berkas data. Keunggulan basis data relasional yaitu 1. Bentuknya yang sederhana, 2. Mudah untuk dipahami, dan mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam basis data relasional. 1. Relasi. Relasi itu biasa disebut adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Kedua, atribut. Atribut itu yang dimaksud adalah kolom pada sebuah relasi. Yang ketiga, tuple, baris dalam sebuah relasi. Yang keempat, domain, kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih. Kelima, derajat, degree, jumlah atribut dalam sebuah relasi. Degree yang biasa disebut adalah kolom, jumlah kolom dalam sebuah relasi. Yang keenam, cardinality. Bisa dilihat contohnya di sini. Di sini terdapat atribut kolom, jumlah kolom,
Domain kumpulan nilai yang disebut adalah nomor KD sub, nama sub, dan alamat. Ini adalah nilai dari sebuah kumpulan nilai data. Dan di sini tabel, relasi tabel, jumlah yang ada di sini tabel. Tabelnya ada 4 dan kolomnya ada 3. Bisa dilihat? Selanjutnya kita akan membahas tentang normalisasi. Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasional. Dan secara umum, lebih tepatnya dikoneksikan dengan model data logika. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel menunjukkan entity dan relasinya. Tujuan normalisasi, ada beberapa tujuan normalisasi, yaitu untuk menghilangkan keterangan data, kedua, untuk mengurangi kompleksitas, 3, untuk mempermudah permodifikasian data. Tahap normalisasi yaitu tahap dari normalisasi bentuk tidak normal menghilangkan perluan grup. Yang kedua, bentuk normal pertama 1 NF menghilangkan ketergantungan sebagian. Bentuk normal kedua 2 NF menghilangkan ketergantungan transitif. Bentuk normal ketiga NF menghilangkan anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Bentuk normal Bacot menghilangkan ketergantungan multivalut. Bentuk normal keempat tab NF menghilangkan anomali yang tersisa. Bentuk normal kelima. Selanjutnya, bisa dilihat dari contoh ini. Ini adalah contoh normalisasi dan ini contoh unomalizi. Selanjutnya, ini contoh dari normal kesatuan, normal kedua, dan sini nomor ketiga yang kita baca tadi. Nah, seperti inilah contohnya. Bisa dilihat. Selanjutnya kita akan masuki bab ketiga, yaitu siklus hidup perancangan basis data. Bisa dilihat siklus perancangan basis data dalam contoh ini. Baik, kita akan membahas siklus basis data. Perencanaan database planning, merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database. Application Lively direalisasikan seefektif dan seefisien mungkin. Terdapat 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi, yaitu 1. Identifikasi rencana dan sasaran goals, dan precise termasuk mengenai sistem informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, evaluasi sistem informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Ketiga, penaksiran kesempatan yang mungkin memberikan keuntungan kompetitif. Metodologi untuk mengatasi hal tersebut di atas yaitu Database Planning Mission Statement. Mission Statement untuk database project mendefinisikan tujuan utama dari aplikasi database. Database Planning Mission Objective, ketika Mission Statement telah didefinisikan, maka mission objektif didefinisikan. Database planning juga harus menyertakan pengembangan standar-standar yang menentukan, yaitu bagaimana data yang akan dikumpulkan. Kedua, bagaimana definisi format bentuk data. Ketiga, dokumentasi penting apakah apa yang diperlukan oleh data. Yang keempat, bagaimana desain implementasi harus dilakukan oleh data tersebut. Selanjutnya kita akan masuki definisi sistem. System definition menjelaskan batasan-batasan dan cakupan dari aplikasi, database, dan sudut pandang user view yang utama.
User view mendefinisikan apa yang diwajibkan dari suatu aplikasi, database, dan proses sensitif di antaranya. Aturan kerjanya khusus seperti manajemen supervisors, area aplikasi enterprise, aplikasi database dapat memiliki suatu lebih user view. Analisis pengumpulan kebutuhan requirement collection and analysis, suatu proses pengumpulan data informasi mengenai 1. Deskripsi data yang digunakan atau dihasilkan. 2. Detail mengenai bagaimana data digunakan yang dihasilkan. Nomor 3. Beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru. Selanjutnya kita akan membahas database design. Merupakan suatu proses pembuatan sebuah desain database yang tujuannya mendukung tujuan dari operasi data. 1. Mempresentasikan data dan relationship antar data yang dibutuhkan oleh seluruh area aplikasi utama user group. Kedua, menyediakan model data yang mendukung segala transaksi yang diperlukan pada data. Ketiga, mendefinisikan desain minimal yang secara tepat disusun untuk memenuhi kebutuhan format yang ditetapkan pada sistem, misal waktu respon. Selanjutnya, pendekatan dalam desain database, yaitu top-down, kedua bottom-up, 3 inside-out, 4 mix-site. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip basis data. Prinsip dari database secara umum adalah integritas. Menyatu, maka antara suatu file dengan file yang lain, tabel dengan tabel yang lain harus saling berhubungan tabel relationship. Yaitu adalah prinsipnya itu setiap tabel dan file itu bakal menyatu untuk integritas satu file untuk membentuk sebuah file. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang database antara lain memiliki perspektif global. Harus dipandang dari sisi keseluruhan sistem, misal database akademik, bagian jurusan, KRS dosen, MEKA, dan bagian keuangan pembayaran karyawan SPP lainnya. Kedua, guna perancangan atas bawah. Perancangan harus diatasi pemimpinan terlebih dahulu. Inovasi dari top ikut untuk kepentingan perusahaan. Apabila ada permasalahan dari dalam internal organisasi, maka dipimpin dapat menyimpulkan bahwa timbulnya permasalahan dari sisi yang ia pandang. Ketiga, berikan informasi secara efektif. Keempat, berikan database yang berbeda dan manajemen yang berbeda. Contoh, kepala program studi harus mengetahui perkembangan seluruh mahasiswa dari kelas A sampai B, nama-nama orangnya, mengetahui mata kuliah, memberikan mata kuliah kepada dosen-dosennya. Memberikan mata kuliah kepada dosen-dosen. Untuk dosen biasa, sebagai dosen pembimbing saja hanya menjalankan kebijakan kepala program studi. Kelima, jangan mengubah file yang ada. Tidak boleh asal mengubah file, karena file yang sudah ditetapkan tidak boleh diubah lagi. Baiklah, hanya itu penjelasan dari bab ketiga. Selanjutnya kita akan memasuki bab keempat, yaitu pemodelan data. Basis data relasional, model relasional terkait dengan 3 aspek, yaitu struktur, integritas, dan manipulasi data. Variable values. 1. Relation variable adalah sebuah relasi yang skemanya terdefinisi. Kedua, relation valued adalah nilai yang dikandung suatu relasi pada suatu waktu di sebuah juga intens. Berdasarkan keberadaannya, relasi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Basis relation, 2. Derived relation, 3. View. Yang disebut dengan basis relation, relasi yang skemanya terdefinisi dan benar-benar terdapat di basis data. Yang disebut dengan derived relation, relasi yang diturunkan dari relasi lainnya dengan menggunakan ekspresi relasional. View derived relation memiliki nama.
View ini adalah sebuah nama dalam suatu data, sebuah basis data yang terlihat oleh pemakaian sebagai sekumpulan relasi, yaitu variabel relasi yang ternormalisasi dengan derajat yang sama, yang beragam. Dan di sini juga membahas tentang bahasa dan basis data relasional. Bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi terbagi menjadi dua, yaitu bahasa formal, bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis, yaitu bahasa aljabar dan kalkulus. Aljabar relasional, yaitu bahasa query prosedur pemakaian menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Kalkulus selanjutnya bahasa B, bahasa kalkulus. Aljabar tadi itu adalah bahasa yang pertama, yaitu bahasa A. Yang B, kalkulus relasional. Bahasa query non-prosedursional. Kalkulus adalah bahasa non-query. Pemakaian mempersedifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa mendefinisikan bagaimana untuk menemukannya atau untuk mendapatkannya. Kedua, bahasa komersial. Bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakaian lebih mudah menggunakan answer friendly, select, drop by, order by, dan lain-lain. Contohnya yaitu select, drop by, order by, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pemodelan data. Model data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data atau database struktur dan memberikan gambaran tingkat-tingkat abstraksi data abstraction. Selain itu, model data juga dapat diartikan sebagai sekumpulan tol konseptual. Model data digunakan pada saat mendesain sistem basis data agar diperoleh basis data stabil dengan menormalisasikan penuh agar data terhindar dari kesalahan-kesalahan teknis. Tujuan model data adalah untuk menyajikan data agar lebih mudah dan dimodifikasi dan dimengerti. Secara garis besar, model data dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu 1. Model data berbasis objek, kedua, model data berbasis record, ketiga, model data berbasis physical data model. Selanjutnya, model data berbasis record. Model ini berdasarkan record atau kerekaman untuk menjelaskan kepada pemakai pengguna hubungan logik antara data dalam basis. Terdiri dari 1. Head-word call model, 2. need-word model, 3. relational model. Selanjutnya adalah model data fisik. Model ini digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Selanjutnya pembahasan entity relational model. Entity relationship model pada hakikatnya berwujudan dari model relasional dalam bentuk diagram, yaitu ER diagram. Berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel yang dapat digolongkan dalam 3 macam relasi, yaitu satu banyak, dan banyak-banyak. Entity memiliki simbol-simbol sebagai berikut, yaitu seperti ini. Bisa dilihat simbolnya. Ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang belah ketupat, dan ada yang garis. Nah, simbol entity itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini contoh dari diagram hubungan antara entity. Ini terdiri dari atribut 1,
atribut 2, atribut 3. Entity, relasi, entity, atribut 1, atribut 2, atribut 3. Yang dimaksud dari selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar R modeling. Entity types. Model relasi entity didasarkan pada persepsi dunia nyata yang terdiri dari himpunan objek dasar yang disebut entity dan relasi. Selanjutnya adalah konsep dasar R modeling. Relation types. Relation adalah suatu asosiasi di antara beberapa entitas, yaitu binary relationship set adalah relasi antara dua entitas. Kedua, ternary relationship set adalah relasi antara tiga entitas. Di sini contoh di sini mahasiswa, staff, ambil data, claims, register, mata kuliah, dan branch. Bisa dilihat contoh entity. Selanjutnya kita akan menampakkan contoh dari derajat relasi 1 ke 1, yaitu seperti ini. Bisa dilihat A, NCT 1, NCT 2, NCT 3 dan 4. Yang ini data A, ini B. Bisa dilihat contoh berikutnya. Selanjutnya, langkah-langkah teknis yang dapat dilakukan untuk membuat perancang diagram entity relationship. Ya, satu, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlihat. Kedua, menentukan atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Seperti ini. Kunci dari sebuah key itu adalah NIM mahasiswa, kode kuliah, NID dosen. Itu adalah atribut-atribut key. Selanjutnya, 3. Mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta forget key-nya. Seperti ini, forget key-nya yang tadi NIM mahasiswa, NIM pelajari, kode kuliah, kode pengajar, NID dan NEK. Yaitu yang bersifat satu, yaitu seperti kode, yaitu NIM, kode dan NID dan NIS, dan NID mengajar dan NID dosen. Selanjutnya 4. Menentukan derajat atau kardinalitas untuk setiap himpunan relasi. Seperti ini contohnya. Yang ada di bagian 4. Contohnya sama seperti yang tadi, cuman di sini dia menambahkan sebuah himpunannya. Ada tambahan di sini N. Ini disebut dengan derajat kardinalitas. Selanjutnya kita memasuki nomor kelima. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskripsi non-key. Nah, seperti ini. Di sini dia bercampur. Mahasiswa mempelajari. Di bawahnya juga ada nih. Bisa dilihat. Sini adalah gambar himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas derajat relasi minimum.
Derajat atau kardinalitas relasi mewakili hubungan yang maksimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lainnya. Di samping itu ada pula yang disebut dengan derajat relasi minimum yang menunjukkan hubungan minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antara himpunan entitas dan diagram entity relationship. Nah, seperti ini gambaran diagram relasi minimum. Terdapat pelanggan, pembeli, dan barang. Nah, seperti ini. Jika kotak yang seperti ini adalah pelanggan, dan jika tempat ini adalah pembeli, dan ini adalah nama barang. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan dan saya simpulkan. Mungkin ada kesalahan atau kesalahan dalam penjelasan saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.